Oke, cerita bermula dari seorang wanita Hamidun bernama Becky dan adiknya bernama Carl sedang perjalanan ke kota San Diego. Mereka melipir bentar karena Becky mabuk darat. Lalu nggak lama, ada suara anak laki-laki yang minta tolong karena terjebak di area rumput gajah selama berhari-hari. Nggak cuman anak-anak, ada suara seorang wanita yang melarang si anak untuk berteriak. Tapi ya wes lah, nama itu aja dulu. Yang penting kan mau nolong ya niatnya ya. Kal ngajakin ngobrol si anak yang bernama Tobin biar cepat ketemu. Sementara Becky memanggil layanan darurat tapi malah nggak ada sinyal. Saking fokusnya lihat HP, Becky jadi ketinggalan dan terpisah sama Kal. Mendengar suara Kal yang kadang jauh, kadang deket, Becky merasa ada yang nggak beres dan menyuruh Kal untuk mencari bantuan. Dia juga mengajak Kal melompat bareng untuk mencari tahu posisi mereka masing-masing. Awalnya sih memang beneran deket, tapi pas lompatan kedua, posisi mereka tiba-tiba jauh banget. Kal panik dan lari ke arah Becky hingga tersandung dan terjatuh di lumpur. Dia menemukan darah di rumput yang berasal dari anjing peliharaan bernama Freddy yang sudah mati. Mereka udah gak peduli sama keberadaan Tobin. Yang penting Becky dan Kal ketemu dan keluar bareng dari rumputan ini. Malam mulai datang. Bukannya ketemu Kal, Becky bertemu dengan seorang pria bernama Ross Humboldt yang mengaku sebagai ayahnya Tobin. Sementara Kal akhirnya bertemu dengan Tobin sendiri yang membawa burung gagak mati. Entah sejak kapan Tobin terjebak di sini. Yang dia tahu, makhluk yang sudah mati itu lebih mudah ditemukan daripada yang hidup. Gak cuman itu, Tobin juga tahu keberadaan Becky yang membuat Kal antusias mengikuti Tobin. Di sisi lain, Becky melanjutkan perjalanan dengan Rose. Perhatian Becky tertuju pada tas berisi obat-obatan dan suntikan. Tanpa sadar, dia terpisah dengan Rose dan dikagetkan dengan sosok wanita yang muncul dari rumput. Bukannya ketemu sama Becky, Kal malah dibawa ke sebuah batu besar. Tobin menyuruh Kal untuk menyentuh batu itu agar tahu posisinya Becky. Tapi niatan Kal seketika terhenti ketika mendengar suara teriakan adiknya dari rerumputan. Dia kembali masuk ke rerumputan untuk mencari Becky, mengabaikan larangan Tobin yang semua itu cuma sia-sia. Lanjut di keesokan harinya, seorang pria bernama Travis pergi mencari ayahnya, Becky. Di gereja sekitar padang rumput, dia menemukan mobilnya Kal dan bukunya Becky yang terjatuh di depan area rerumputan. Travis mencari Becky ke dalam rerumputan sambil menandai arah dengan mengikat rumput. Tapi anehnya, rumput-rumput ini tuh seolah hidup dan bergerak sendiri. Lama-lama, Travis dibuat bingung dan berakhir tersesat juga. Alah wes mas pasrah bae lah. Malamnya Travis istirahat dan bertemu Tobin yang seakan sudah mengenal Travis, termasuk tujuan Travis ke sini dan di mana Becky berada. Travis merasa aneh, lah kan dia baru aja tahu wujud Tobin. Gimana nih anak tahu nih kalau Travis itu nyari Becky gitu. Nah, berhubung Tobin tadi tahu keberadaannya Becky, Travis ini langsung maksa-maksa si Tobin untuk memberitahu keberadaannya Becky. Nah, berhubung tadi ya makhluk mati itu nggak bisa digerakkan, jasad Becky itu lebih mudah ditemukan dan Tobin hilang entah kemana. Tanpa sadar, Travis tertidur sampai pagi. Dia mengambil kalungnya Becky dan berteriak minta tolong untuk dikeluarkan dari area rerumputan ini. Teriakannya ini didengar sama Tobin yang baru beristirahat di depan gereja bersama ayahnya Rose dan ibunya yang bernama Natalie. Lah, tadi bukannya Tobin kejebak? Jadi masa iya Tobin aslinya 2 orang? Lah apalagi anjingnya Tobin yang bernama Freddy ini malah hidup lagi. Ya udahlah, singkat cerita satu keluarga ini akhirnya masuk ke dalam rerumputan. Ya seperti yang udah-udah nih, 4 orang ini beserta anjingnya tersesat dan terpisah satu sama lain. Cuma nih pas malam tiba, Rose malah menemukan batu raksasa. Keesokan harinya, Becky dan Kal masuk ke area rerumputan untuk mencari Tobin, yang menandakan kalau mereka berdua ini mengalami time loop. Bedanya, sekarang ketambahan Travis yang juga ikut tersesat. Lagi asik debat nih, mereka bertiga mendengar Tobin menangis karena anjingnya mati. Ingat,
makhluk yang udah mati nggak akan berubah posisi, sehingga Travis menyuruh Becky dan Carl untuk pergi ke arah suara Tobin. Nah, alhamdulillah, Travis, Becky, dan Carl akhirnya ketemu. Travis mengaku mencari Becky dan Carl yang nggak pernah sampai ke San Diego selama 2 bulan. Padahal, Becky dan Carl sendiri baru pergi 2 hari yang lalu. Di tengah debat, Becky merasa ada yang mengawasi mereka dari balik rerumputan. Jadi dia mengajak yang lain untuk pergi bareng. Tobin digendong Travis untuk melihat jalan keluar dari area rerumputan. Nah, nemu nih Tobin sebuah gedung yang ada di seberang rerumputan, sehingga dia menyuruh yang lainnya untuk pergi sesuai arahannya Tobin. Nah, di tengah perjalanan, HP-nya Carl ini dapat telepon dari seseorang yang meminta Carl untuk tidak menyakitin Travis, agar mereka ini nggak mengulangi kesalahan yang sama. Maksudnya apa nih? Siang terik membuat Becky kelelahan hingga berhalusinasi, dan hampir pingsan tentunya. Untung nggak ketinggalan jauh, jadinya Travis dan Carl langsung datang membantu Becky. Entah dari mana, Ross datang dan langsung membantu Becky. Pas mau melanjutkan perjalanan, gedung itu mendadak hilang, katanya Tobin. Akhirnya mereka ikut Ross yang katanya berhasil menemukan jalan keluar. Alih-alih keluar dari rerumputan, Ross membawa mereka semua menuju batu besar dan meminta untuk menyentuh batu itu. Saat Carl mau menyentuh batu itu, Natalie datang dan menuduh suaminya sendiri akan menyakiti mereka semua. Dia juga kaget melihat Becky masih hidup, padahal Natalie yakin habis melihat jasad Becky sebelumnya. Di tengah kebingungan siapa yang harus dipercaya, Becky tiba-tiba mendapat penglihatan yang membenarkan perkataan Natalie. Lama-lama nih, bicaranya Ross memang kelihatan gak waras. Bahkan dia menganggap dirinya adalah pemeran utama di film ini. Loh, menyalahi sutradara nih. Nggak pakai mikir, Travis menyergap dan menghajar Ross agar mereka semua bisa kabur. Tapi kekuatan Ross ini jauh lebih kuat. Dia menumbangkan Travis dan menghabisi Natalie. Mereka semua termasuk Travis kabur dari Ross, dan untungnya Freddy muncul dan menunjukkan jalan menuju bangunan terbengkalai. Alhamdulillah tidak jadi tersesat. Mereka beristirahat bentar di dalam, sementara Carl dan Travis adu cangkem dan baku hantam karena saling benci. Lah piye, wong mereka berdua tuh sebenarnya sama-sama suka Becky. Tapi jangan tanya ya, kenapa kakak adik ini bisa saling suka. Udahlah, lanjut aja ke cerita. Begitu mendengar suara Rose, mereka berempat segera kabur ke atap gedung dan mencari jalan keluar menuju gereja tanpa harus melewati rerumputan terkutuk itu. Carl dan Travis sempat melihat Freddy yang mendadak hilang, membuat mereka sangat yakin kalau ada lubang yang bisa membawa mereka keluar dari sini. Saat memastikan lubang yang dimaksud, Travis ini hampir terjatuh dan dipegangi oleh Carl. Wah, ini kesempatan. Namanya juga dendam. Carl malah sengaja menjatuhkan Travis dari ketinggian. Ross berhasil nyusul ke atap, membuat Carl, Becky, dan Tobin terpaksa turun dan lari ke arah rumputan. Ya elah, bener aja. Lagi-lagi mereka terpisah satu sama lain, terutama Becky yang kecewa dengan Carl, dan Carl sendiri lari dikejar Ross. Begitu Carl tertangkap, kita ngelihat ada banyak jasadnya Carl di deretan yang sama. Waduh, jadi yang kita lihat di awal cerita adalah time loop yang sudah kesekian kalinya. Travis masih hidup dan segera mencari Becky di area rerumputan. Pasangan ini berbaikan dan hampir ketemu satu sama lain. Tapi sayangnya Ross datang dan mau memperkeos Becky. Gunting yang kebetulan ada di samping Becky langsung dipakai buat menyerang Ross dan kabur sekencang mungkin. Hujan mendadak turun di area rerumputan. Becky tiba-tiba dikepung oleh makhluk rumput yang membawanya ke batu besar. Di sini kita baru dikasih tahu bahwa Becky lah yang menghubungi Carl dan Travis di time loop lain agar kekacauan ini tidak pernah terjadi. Tanpa disadari, kandungan Becky mulai kontraksi dan melahirkan anak, membuat retakan di sekitar batu besar itu. Nah, di dalamnya nih, batu itu memiliki akar besar yang tiap cabangnya ini terbuat dari tubuh manusia. Akibat kelelahan, Becky pingsan sejenak. Dia dibangunkan oleh Carl dan diberi minum dan makan berupa daging bayinya Becky. Setelah diperhatikan baik-baik, ternyata itu bukan Carl, tapi Rose dengan omongannya yang udah mulai ngelantur. Selang beberapa waktu kemudian, Travis sampai di batu besar dan menemukan Becky yang pingsan tanpa bayinya.
Tobin sudah sampai duluan, mengungkapkan kalau ayahnya akan selalu menghabisi mereka semua tanpa henti di waktu yang tanpa henti ini. Bahkan saat ini aja, Rose sengaja mengintai mereka di balik rerumputan. Wes, ora gentle blast, Travis langsung nantangin Baywan. Nggak peduli babak belur, yang penting nyali dulu bos. Setelah berhasil menghabisi Rose dan menangisi kematian Becky, Travis nekat menyentuh batu besar. Jantungnya menyatu dengan rerumputan, yang berarti Travis sudah menyatu dengan area ini dan gak akan bisa keluar dari situ. Tapi dengan dia menyentuh batu itu, Travis tahu kalau mereka sudah dilepas oleh area terkutuk ini, ketambahan dia juga tahu nih jalan keluarnya kemana. Travis memberikan kalung milik Becky yang dia ambil sebelumnya, lalu menyuruh Tobin untuk memperingatkan Carl dan Becky agar tidak masuk ke dalam rumput lagi. Kemudian dalam sekejap, dia memindahkan Tobin ke bagian dalam gereja. Tobin yang mendengar suara Becky dan Carl segera menghalangi masuk ke dalam rumput, membuat time loop mereka akhirnya berakhir. Alhamdulillah. Di akhir cerita, Becky memutuskan untuk batal pergi ke San Diego. Travis yang mendengar semuanya dari balik rerumputan tersenyum di akhir hayatnya. Jadi itulah film In the Tall Grass yang masih menimbulkan misteri. Kayak Natalie kemana, terus itu apa nasibnya mati atau gimana, Travis itu nanti akan ngelup lagi atau enggak, itu kita nggak tahu nih. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request dari kalian di komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah, jangan lupa bawa celurit buat nebang rumput gajah sama karung. Lumayan tuh, bisa dijual ke peternak. Hehehe. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.